Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak peserta Matsama MTSN 1 Tulungagung. Alhamdulillah kita saat ini berkesempatan untuk belajar bersama. Tapi sebelum belajar bersama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Khairul Huda. Sehari-hari di MTSN 1 Tulungagung ini mengajar bahasa Arab. Baik anak-anak, saya akan membicarakan masalah anti diskriminasi. Yuk kita ikuti slide berikutnya. Baik anak-anak, setelah perkenalan saya melanjutkan penjelasan tentang diskriminasi. Mengapa kita harus menghindari diskriminasi? Sebelum kata diskriminasi kita jabarkan, baik kita coba mendefinisikan arti diskriminasi. Secara bahasa, diskriminasi itu membedakan. Diskriminasi itu membedakan, berasal dari bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Arabnya al-muhabbah. Al-muhabbah bermakna berarti membedakan kasih antara satu orang dengan orang yang lain. Tentu saja anak-anak, dari perbedaan ini akan menimbulkan hal-hal negatif bagi orang yang kita perlakukan lebih baik dibanding yang lain. Ini gambarannya akan merasa senang karena merasa diistimewakan, merasa dihormati, merasa diagungkan dan lain-lain. Tapi bagi orang yang mendapat perlakuan kurang baik, direndahkan dan seterusnya, akan kecewa, merasa dikucilkan, merasa diremehkan, merasa tidak diberi kesempatan dan lain-lain. Nah, karena diskriminasi inilah mungkin akan berakibat kurangnya harmonis dalam berinteraksi, dalam bergaul dengan masyarakat. Tadi gambaran diskriminasi menurut bahasa. Sekarang diskriminasi menurut pengertian sosial. Diskriminasi adalah perlakuan membeda-bedakan seseorang atau kelompok lain yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan status sosial, suku, ras, etnis, jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. Nah ini, perlakuan membeda-bedakan. Ini titik poinnya. Berdasarkan apa membedakan itu? Ternyata status sosial. Yang status sosialnya tinggi sangat dihormati. Yang status sosialnya rendah diremehkan, tidak dianggap. Ini diskriminasi.
diskriminasi. Suku yang dianggap mulia diutamakan, suku yang dianggap hina direndahkan. Itu jangan. Semoga di Indonesia itu tidak terjadi demikian, membeda-bedakan antara suku satu dengan suku yang lain. Mungkin suku Jawa merasa lebih unggul dibanding suku yang lain. Suku Madura mungkin merasa lebih baik dibanding yang lain, dan lain-lain. Kemudian ras juga begitu, etnis juga begitu, jenis kelamin mungkin di masyarakat kita dalam beberapa hal jenis kelamin itu mendapat perlakuan yang berbeda. Kalau dalam hal tertentu itu tidak apa-apa. Maksudnya, misalnya dalam hal tertentu itu dalam mengimami sholat, kalau mayoritas orang Indonesia beragama Muslim, kalau imam sholat yang diutamakan jenisnya jenis laki-laki dulu kalau tidak ada perempuan. Tapi tidak berarti kalau dalam kesempatan kerja, kesempatan belajar dan lain-lain, jenis kelamin laki-laki atau perempuan itu tidak boleh dibeda-bedakan. Warna kulit mungkin ini kulitnya yang putih diperlakukan berbeda dengan kulit yang lain, yang hitam, kulit yang sawo matang dan sebagainya. Jangan sampai. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa menimbulkan perbedaan-perbedaan sehingga terjadi diskriminasi. Lanjut anak-anak. Biasanya perbedaan perlakuan itu didasari sikap sombong, sikap angkuh, merasa paling tinggi, merasa paling benar, merasa paling kaya dan sebagainya, atau merendahkan orang lain. Nah ini, pasti kalau kita mendapatkan diskriminasi, dasarnya orang yang memperlakukan kita berbeda itu dalam benaknya pasti terjadi. Satu sisi sombong, menganggap mulia orang tertentu, dan sisi yang lain merendahkan orang tertentu. Terjadilah diskriminasi. Kalau kita orang Muslim anak-anak, apa boleh kita merendahkan orang lain? Tentunya tidak. Coba anak-anak perhatikan di Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ini. Anak-anak boleh mengikuti bacaan saya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan
yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan, yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari yang merendahkan. Ini di surat Al-Hujurat ini sudah jelas. Kalau ada unsur merendahkan orang lain, tentunya tidak diperbolehkan. Jadi kita berusaha selalu menghargai orang lain, tidak merendahkan orang lain. Kalau kita merendahkan orang lain, mungkin saja sikap kita, perlakuan kita, tindakan kita termasuk kategori dalam diskriminasi. Demikian anak-anak ya. Mungkin kenapa orang melakukan diskriminasi? Mengapa orang punya sikap merendahkan? Dikarenakan adanya perbedaan ras, mungkin kulit, warna kulit, profesi, kekayaan, dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al muslimu akhul muslim. Ini. Orang muslim itu, orang Islam itu adalah saudara, bersaudara dengan orang muslim. Kalau bersaudara bagaimana? La yatlimuhu, tidak boleh mendolimi. Orang muslim tidak boleh mendolimi muslim yang lain. Wala yuslimuhu, orang muslim tidak boleh merendahkan muslim yang lain. Walaupun orang muslim yang lain itu berbeda cara berpikirnya, berbeda profesinya, berbeda kebiasaannya, dan lain sebagainya. Kalau itu muslim, berdasarkan hadis ini, kita tidak boleh mendolimi. Kalau mereka muslim, kita tidak boleh merendahkan. Nah, itulah al-muslimu akhul muslim, saudara. Bersaudara itu seharusnya saling membantu, saling menghargai, saling menasihati, dan lain sebagainya. Tidak boleh berlaku diskriminasi berdasarkan kekayaan, profesi, dan lain-lain. Begitu anak-anak. Coba kalau kita melakukan diskriminasi, misalnya di kelas ini, di kelas misalnya, di kelas kalian ada anak orang kaya, ada anak orang yang belum kaya, ada anak orang yang masih miskin. Kalau anak orang kaya diajak berteman, kalau anak orang miskin dijauhi, tidak mau berteman. Jangan sampai kalau di antara kita melakukan hal itu,
membeda-bedakan perlakuan seseorang berdasarkan kekayaannya, kita bisa disebut sebagai orang yang mendiskriminasi. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Dalam hadis yang lain, anak-anak, itu hadis yang di bawahnya itu, coba dibaca. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ila ajsadikum, kepada badanmu, kepada postur badanmu atau jisimmu. Kalau orang yang gagah kita hormati, orang yang lemah kita rendahkan, kita remehkan. Itu diskriminasi. Lanjutan hadis, wala ila suwarikum, dan Allah tidak melihat rupa kamu, suar, rupa kamu. Kalau yang cantik, yang tampan diajak berteman, diberi hal-hal yang baik, diberi makanan, minuman, dan lain-lain. Kalau yang tidak cantik, yang tidak tampan, tidak diberi. Coba perasaan kita. Kalau yang satu diberi, yang satunya tidak diberi. Seandainya kita berada di posisi orang yang tidak diberi, bagaimana perasaan anak-anak? Tidak enak, tidak enak. Jelas tidak enak. Kasihan. Pokoknya kita kalau berlaku diskriminasi, biasanya menyakiti orang lain. Itu tidak boleh. Makanya dalam terusan hadis itu, walakin yang duru ila qulubikum, tetapi Allah melihat hati kamu, hatinya baik atau jelek. Apa kelihatan hati itu? Tidak, anak-anak. Terus bagaimana kita? Hati itu biasanya bisa dilihat dari tingkah lakunya. Kalau hatinya baik, seseorang itu hatinya baik, biasanya sopan. Kalau orang-orang itu hatinya baik, lemah lembut. Kalau hatinya baik, tidak meremehkan orang lain. Kalau hatinya baik, tidak kasar kepada orang lain, dan lain-lain. Nah, begitu anak-anak. Jadi Allah mempertimbangkan, melihat, memperhitungkan hati manusia, hati hamba-hambanya. Dari hadis ini, ya kita berlaku, kita tidak perlu melakukan hal-hal sombong, tidak perlu merendahkan orang lain, apalagi berdasarkan ajzatikum, berdasarkan postur badan, berdasarkan rupa wajah. Itu anak-anak ya. Kita berusaha tidak
diskriminasi. Islam melarang diskriminasi. Kalau kita larang, ya kita harus menjauhi. Mengapa kita menjauhi diskriminasi? Yuk lihat slide. Sebab-sebab menjauhi bersikap diskriminatif. Yang pertama, manusia memang diciptakan berbeda satu sama yang lain. Kalau sama, kita akan bingung. Si A, si B sama, wah, tidak mungkin itu. Pasti berbeda-beda. Si A potensinya melukis. Si A potensinya menyanyi. Si A potensinya dalam matematika dan lain sebagainya. Berbeda-beda. Kalau kita menyadari bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang berbeda, diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda, terus bagaimana nak? Kita harus menyadari. Kalau ada orang ahli matematika, perlu hitung-hitungan, berarti membantu. Kalau ada orang ahli seni, melukis misalnya, ada rumah yang perlu dihias, membantu. Kalau ahli ekonomi, ketika ekonominya kurang lancar, turun membantu dan seterusnya. Saling menghargai, saling menghormati, saling memberi kesempatan dengan potensi-potensi yang berbeda, akan terjadi kerjasama yang baik antar manusia. Kita harus menyadari itu. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, untuk dibenturkan, tetapi perbedaan itu digunakan untuk saling membantu atau bekerja sama. Sebab yang berikutnya, sikap diskriminatif dapat menimbulkan konflik. Tentu saja, orang yang direndahkan secara emosional akan marah, akan tidak senang. Kalau terjadi sikap tidak senang, tentu akan melakukan hal-hal yang mungkin negatif. Jangan sampai anak-anak. Sebab berikutnya, sikap diskriminatif menunjukkan penolakan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, Allah menentukan makhluknya itu berpasang-pasangan. Misalnya ada siang, ada malam, ada putih, ada hitam, ada utara, ada selatan, dan lain sebagainya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada atasan dalam jabatan, ada bawahan, dan lain-lain. Apa untuk dipertentangkan anak-anak? Tidak, akan dipadukan, akan diharmonisasikan, akan diajak bekerja sama, akan terjadi harmonisasi, keseimbangan, dan lain-lain. Berikutnya, sikap diskriminatif menyebabkan orang memperlakukan orang lain dengan sewenang-wenang. Sewenang-wenang. Coba, orang yang berlaku diskriminatif biasanya menganggap orang lain itu rendah, menganggap orang lain itu tidak berguna.
pasti orang yang melakukan diskriminatif ini biasanya sombong. Kalau sombong, menganggap orang lain kurang berharga dan sebagainya, tidak menghormati, ya akhirnya terjadi kesewenang-wenangan. Itu diantara mengapa kita harus menjauhi sikap diskriminasi kepada orang lain. Anak-anak, di akhir penjelasan saya ini, saya mengajak anak-anak kita berusaha agar orang lain itu tidak tersinggung, orang lain itu tidak merasa direndahkan, maka kita harus menjauhi sikap diskriminatif. Semoga materi yang sederhana ini dapat dipahami oleh anak-anak. Setelah memahami, anak-anak bisa mempraktekkan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Ilmu kalau tidak diamalkan sebagaimana pohon yang tidak berbuah. Ala ilmu bila amalin kasajari bila tamrin. Ilmu yang tidak dilaksanakan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Berarti manfaatnya rendah. Kalau berbuah, lebih besar manfaatnya, lebih tinggi manfaatnya. Begitu anak-anak. Materi yang sederhana ini semoga berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.